Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Aku Anak Soleh pada pelajaran 3 halaman 23 buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mungkin lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ibu yang soleh dan solehat, silakan angkat kedua tangannya, kita mulai berdoa bersama-sama ya. Ibu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Baiklah, kalau begitu kita dapat memulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak ibu dapat membuka bukunya pada halaman 23. Anak-anak, kalian pasti suka kan menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat serta patuh kepada orang tua dan guru. Namun, tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik itu? Ayo, apa aja yo menjadi orang baik. Nah, untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah, kalian akan menjadi anak yang baik dan akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari disimak ya videonya. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, hormat serta patuh kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang keempat, santun dan menghargai teman. Baiklah, kalau gitu langsung saja. Yang pertama adalah jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, anak-anak dapat membuka bukunya pada halaman 24. Ada sebuah kisah yang menceritakan kisah anak gadis yang jujur. Anak-anak dapat membaca bersama-sama ya. Nah, di sini Bu akan membacakan kisah mengenai anak gadis yang jujur. Silakan disimak. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita itu kita campur air supaya kelihatannya banyak?" "Jangan ibu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu pada hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu,
Memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan luruh hatinya, serta tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru. Misalnya ibu bertanya, apakah kalian belajar di rumah hari ini? Nah, apabila kalian tidak belajar, maka katakanlah dengan jujur, tidak bu, saya tidak belajar di rumah hari ini. Nah, seperti itu anak-anak. Apa sih keuntungan orang yang jujur? Ya, benar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur ini akan disenangi oleh semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan akan selalu dicari orang. Maka sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di bagian kegiatan, nah kita akan membahas mengenai hikmah dari kisah tersebut. Nah, jadi siapa nih yang sudah tahu hikmah dari cerita yang sudah dibaca tadi? Nah, benar, hikmahnya adalah dengan kejujuran seorang gadis tersebut membuat seorang Khalifah Umar merasa sangat kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Jadi, beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, jadi anak-anak, kejujuran itu sangat memberikan dampak yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, walaupun kita orang yang tidak mampu, tapi sifat dan sikap kejujuran itu harus diutamakan. Tidak boleh curang, tidak boleh culas. Nah, dengan kebaikan dan kejujuran di dalam diri kita, itu akan membuat orang lain senang dan suka terhadap kita. Seperti itu ya anak-anak ibu. Jadi ibu harap anak-anak ibu yang soleh dan soleha harus mengutamakan sikap jujur terhadap diri sendiri. Berikutnya adalah keuntungan dari perbuatan jujur. Siapa yang tahu keuntungan apabila kita jujur? Ayo anak-anak yang tahu siapa? Nah, jadi keuntungan dari jujur itu sendiri, yang pertama, Allah sangat menyukai dan sangat senang dengan orang yang jujur. Setelah itu, orang-orang juga sangat menyukai orang yang jujur. Jadi, kita itu disenangi oleh orang lain karena kejujuran kita. Kemudian, kita juga menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Kemudian sebaliknya, kerugian dari perbuatan tidak jujur itu, yang pertama, Allah sangat membenci orang-orang yang berbohong atau berdusta atau tidak jujur. Nah, Allah tidak senang tuh sama orang-orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Nah, misalkan anak-anak ibu ada yang berbohong sama orang tua, kerugiannya apa? Yang pertama, mendapatkan dosa dari Allah SWT. Dan apabila kita berbohong dengan teman kita, nah itu dampaknya apa, nak? Pasti kita dimusuhin kan? Kita pasti tidak diteman sama teman kita karena kita suka berbohong. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kita harus menjadi anak yang jujur. Seperti itu ya anak-anak ibu.
Baiklah, sekarang di sini Ibu punya sebuah lagu. Lagunya Jujurlah. Dan itu nadanya kita menggunakan nyanyi Lihat Kebunku ya. Pasti anak-anak Ibu yang soleh dan soleha ini sudah pernah dengar kan lagu Lihat Kebunku? Nah, sekarang kita ganti liriknya. Jadi kayak gini ya. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku, jujurlah semua. Ya, seperti itu lagunya. Nah, nanti kalian coba aja lagi ya di rumah ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat amanah. Nah, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Amanah itu apa sih? Nah, amanah itu terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Berikut ini hadis tentang bersikap amanah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silakan disimak ya. Addil amanata ila man tamanaka wala takhun khonaka. Yang artinya, tunaikanlah amanat dari orang yang memberikanmu kepercayaan dan janganlah engkau membalas orang yang telah mengkhianatimu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Bukhari dalam tariknya. Jadi maksud dari hadis tersebut ialah anak-anak yang soleh dan soleha jika diberikan amanah seperti tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, sebaiknya adik-adik harus mengerjakannya dengan tepat waktu sehingga guru di sekolah bisa memberikan nilai kepada adik-adik sekalian. Adapun contoh lagi dari hadis tersebut, jika anak-anak ibu yang soleh dan soleha merasa sangat kecewa sekali dengan teman-temannya, jika temannya diminta tolong tetapi temannya itu berpura-pura tidak bisa, janganlah adik-adik sekalian membalas hal yang sama dengan teman berpura-pura tidak bisa seperti tersebut. Jadi adik-adik sekalian, jika telah diberikan amanah, maka adik-adik harus segera mengerjakannya. Seperti itu ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus meneladani perilakunya tersebut. Nah, apa sih perilaku yang dapat kita teladani dari sifat amanah ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai siswa ataupun guru, nah pastinya harus rajin belajar. Kemudian, menjaga nama baik orang tua kita dengan selalu berperilaku yang sopan, baik dimanapun kita berada. Kemudian, mengerjakan tugas sekolah. Nah, mengerjakan tugas sekolah itu juga merupakan sebuah amanah yang harus kita kerjakan. Nah, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Tugas yang diberikan oleh guru haruslah kita kerjakan. Nah, selanjutnya menjaga nama baik guru dan sekolah dengan selalu berperilaku santun, sopan kepada guru, kepada orang yang lebih tua, dan menjaga perkataan serta perbuatan. Selanjutnya mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silahkan amati gambar berikut ini. Nah, ini ada seorang anak soleha yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Dia mengucapkan assalamualaikum kepada kedua orang tuanya.
Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita sampai kita besar. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Berikut ada beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Dan yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, itu tadi doa kepada kedua orang tua. Jadi anak-anak ibu yang soleh, yang solehah, kita harus mendoakan kedua orang tua kita ya anak-anak ibu. Berikut, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya, hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Siapa di sini yang punya kakak? Siapa juga yang punya adik? Nah, pasti anak-anak ibu ada yang punya kakak dan ada yang punya adik kan? Jadi harus saling menyayangi sesama anggota keluarga ya anak-anak. Selain itu, kita juga wajib loh hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, gimana ya cara kita menghormati guru? Berikut ibu akan memberikan contoh cara menghormati dan mematuhi guru di sekolah. Silahkan anak-anak simak ya contohnya ibu berikan. Yang pertama, saat kita bertemu dengan guru, sebaiknya kita mengucapkan apa yuk? Ya benar, harus mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Assalamualaikum ustazah, Assalamualaikum ustadz. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya bersalaman dengan mencium tangannya. Jadi anak-anak ibu apabila saliman dengan guru harus dicium tangannya, jangan taruh di dahi dan di pipi. Jadi harus dicium tangannya kemudian dihirup agar mendapatkan keberkahan dan ilmu serta pahala. Baik ya anak-anak ibu. Selanjutnya, saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya kita harus selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Siapa nih anak-anak ibu yang suka mengerjakan tugas tepat waktu? Semoga semuanya rajin dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kemudian tidak bermalas-malas dan mengeluh. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apabila
guru memberikan tugas, sebaiknya kita langsung mengerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda, apalagi bermalas-malasan, ya. Saat guru menasihati, kita harus mendengarkan dengan tulus. Kemudian menaati nasihat yang diberikan oleh guru kita. Saat berbicara dengan guru, berbicaralah dengan santun dan sopan. Nah, anak-anak ibu tidak boleh dengan suara yang terlalu keras, serta tidak memotong pembicaraan guru. Jadi nih anak-anak ibu, apabila di kelas ada guru yang menerangkan, tidak boleh dipotong pembicaraannya. Jadi harus didengarkan sampai selesai. Tapi kalau misalkan anak-anak ibu ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan atau mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, itu salah satu bentuk etika atau sopan santun ketika guru sedang berbicara di depan kelas. Yang terakhir, anak-anak, tentang contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Nah, saat guru sedang mengajar atau menerangkan suatu pelajaran, silakan anak-anak duduk dengan tenang dan tidak boleh mengganggu temannya. Ayo, ini pasti nih ada anak-anak ibu yang sering usil, sering mengganggu teman sebangkunya atau teman sekelasnya. Itu tidak boleh ya anak-anak, tidak boleh ribut di dalam kelas. Kemudian tidak boleh berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ciptakanlah suasana belajar di kelas yang sangat nyaman dan tidak boleh membuat keributan di dalam kelas. Ada saatnya kita boleh bermain jika waktu istirahat tiba. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang terakhir ya, yaitu tentang santun dan menghargai teman. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu santun. Jadi anak-anak ibu bisa memahami. Oke? Nah, santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka tolong menolong antar sesama. Sedangkan menghargai itu artinya menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Siapa nih anak-anak ibu yang sering tolong menolong atau suka menolong temannya? Siapa di sini yang sangat santun dan sopan terhadap guru dan teman-teman di sekolah? Semoga semuanya memiliki sikap santun dan saling menghargai antar temannya, anak-anak ibu. Adapun Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, lagi Maha Pemaaf, serta Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.
Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Jadi anak-anak ibu yang soleh dan soleha, makna dari arti Quran Surah Al-Hadid ini yaitu Allah saja maha penyantun dan maha penyayang. Masa kita sebagai manusia tidak bisa bersikap santun dan saling menyayangi? Sedangkan sikap santun adalah salah satu sikap yang sangat Allah sukai dan senangi. Jadi ibu harap anak-anak ibu yang soleh dan soleha memiliki sikap santun dan sopan. Karena anak-anak, dengan kita memiliki sikap santun, kita menjadi orang yang sabar, tenang dalam menghadapi permasalahan yang kita alami. Nah, anak-anak ibu, berikut ada beberapa contoh dari sikap santun. Disimak ya dan diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis saat bertemu. Seperti hadis berikut ini. عن أبي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, kita harus berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, dan harus menghindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, jadi misalkan anak-anak ibu sedang berbicara dengan temannya, tidak boleh berkata kasar atau keras ataupun kata-kata yang bisa menyakiti hati teman kita. Nah, kalau misalkan kita berbicara yang kotor, berbicara yang tidak sopan, nah itu tidak boleh dan itu berdosa. Karena apa? Karena kita menyakiti perasaan teman kita. Nanti teman kita sedih, nanti teman kita nangis. Kalau misalkan kita ngomongnya terlalu keras, kita ngomongnya dengan kata-kata kasar, keras, dan kotor. Jadi tidak boleh ya anak-anak ibu berbicara kotor. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Jadi apabila ada yang sakit atau terkena musibah, kita harus menjenguknya. Siapa nih anak-anak ibu apabila temannya sakit dijenguk ke rumah, dibawakan buah, makanan, ataupun didoakan agar cepat sembuh. Itu salah satu bentuk peduli kita terhadap teman kita yang sedang sakit atau terkena musibah. Berikutnya, kita harus berteman tanpa pilih kasih ya anak-anak. Kita harus bersahabat dan bermain dengan siapa saja, mau itu orang kaya, miskin, normal, cacat, buruk, rakyat jelata, dan sebagainya. Biasanya ada anak-anak yang suka pilih kasih kalau berteman, sukanya berteman sama anak orang kaya, anak-anak yang pintar saja, yang cantik, yang ganteng gitu. Itu tidak boleh ya anak-anak ibu. Jadi harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan apapun. Ya, karena kita berteman harus dengan apa nak? Tulus. Tidak boleh membanding-bandingkan karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama kedudukannya. Tidak ada yang beda, mau ganteng, mau cantik, mau kaya, mau miskin, semua sama.
Selanjutnya, kita tidak boleh mencela dengan perkataan yang buruk. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Nah, apabila kita ditolong oleh teman kita, kita harus menerima dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Itu yang tadi Ibu sebutkan. Apabila kita ditolong oleh teman kita ketika kita mengalami kesusahan, kita harus mengucapkan terima kasih. Tidak boleh lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian minta maaflah kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaannya dan sebagainya. Jadi anak-anak, siapa nih yang misalkan kelahi sama temennya tapi tidak mau minta maaf? Itu tidak boleh ya anak-anak Ibu. Jadi kalau misalkan kalian sedang marahan sama temennya, harus cepat baikan, harus minta maaf siapa yang salah. Ya, tidak boleh malu untuk minta maaf. Selanjutnya, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Nah, kalau misalkan di kelas anak Ibu misalkan pinjam penghapus, pensil temannya, itu harus kasih tahu dulu sama siapa yang punya. Tidak boleh langsung mengambil atau ambil sendiri, tidak boleh mencuri ya. Itu tidak baik. Jadi harus minta izin dulu kepada yang punya pensil, yang punya penggaris, yang punya buku. Terakhir, kita harus memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Kalau teman-teman di kelas ada yang juara 1 atau ujiannya bagus, kita tidak boleh iri ya anak-anak. Kita harus memberikan selamat kepada mereka. Selamat ya, nilai ulangan kamu bagus, nilai ulangan kamu tinggi gitu. Tidak boleh iri dan dengki. Ingat ya anak-anak Ibu, tidak boleh iri dan dengki. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama. Baiklah anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu ada sedikit lagu tentang anak soleh. Nah, tentunya anak-anak Ibu yang soleh dan soleha ini pasti sudah pernah mendengar tentang tepuk anak soleh. Nah, untuk itu mungkin kita dapat menyanyikannya bersama-sama. Oke, Ibu pimpin ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Alhamdulillah. Nah, kita tadi sudah menyanyikan tepuk anak soleh. Semoga anak-anak Ibu ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dapat berbakti kepada kedua orang tua dan membanggakan nusa dan bangsa. Amin. Nah, anak-anak, mungkin untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Ibu pimpin doanya. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, silakan mengangkat kedua tangannya dan menundukkan kepala. Ibu pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya anak-anak Ibu. Silakan anak-anak dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Mungkin ada yang ingin belajar mengaji, ada yang
ingin membantu orang tuanya, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.